Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Wulandini, nomor NIM 28920500027, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 3 dari Universitas Pancasakti, Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Darmainis MM. Topik yang akan dijelaskan dalam video ini adalah tentang merintis usaha dan model pengembangannya. Ada 4 cara yang dapat dilakukan untuk memulai suatu usaha atau memasuki dunia usaha, yaitu yang pertama merintis usaha baru atau starting, yang kedua memasuki bisnis keluarga, yang ketiga kerjasama manajemen atau franchising, yang keempat membeli perusahaan orang lain atau buying. Lalu yang selanjutnya membentuk dan mendirikan usaha baru atau starting. Yang pertama perusahaan milik sendiri, yaitu bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh seseorang. Yang kedua persekutuan atau partnership, yaitu suatu kerjasama 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usaha. Yang ketiga perusahaan berbadan hukum atau corporation, yaitu perusahaan yang didirikan atas dasar badan hukum dengan modal saham-saham. Selanjutnya ada 2 pendekatan dasar pendirian suatu usaha, yaitu yang pertama pendekatan berdasarkan pengalaman, keterampilan, kemampuan, dan latar belakangnya sendiri dalam menentukan jenis usaha yang akan dirintis. Yang kedua, pendekatan berdasarkan kebutuhan pasar, yaitu pendekatan yang menekankan pada pengamatan lingkungan tentang kebutuhan pasar ditransfer menjadi peluang-peluang bisnis. Yang selanjutnya adalah seorang wirausaha membutuhkan kompetensi sebagai berikut ini. Yang pertama, kemampuan teknik, yaitu kemampuan tentang bagaimana memproduksi barang dan jasa serta cara menyajikannya. Yang kedua, kemampuan pemasaran, yaitu kemampuan tentang bagaimana menentukan pasar dan pelanggan serta harga yang tepat. Dan yang ketiga adalah kemampuan hubungan, yaitu kemampuan tentang bagaimana cara mencari, memelihara, dan mengembangkan relasi, dan kemampuan komunikasi serta negosiasi. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru. Yang pertama, bidang dan jenis usaha yang akan dimasuki. Lalu yang kedua, tempat usaha yang akan dipilih. Yang ketiga adalah bentuk usaha dan bentuk kepemilikan yang akan dipilih. Lalu yang keempat, organisasi usaha yang akan digunakan. Yang kelima, jaminan usaha yang mungkin diperoleh. Dan yang keenam, lingkungan usaha yang akan berpengaruh. Selanjutnya adalah membeli perusahaan orang lain atau buying. Hal ini dilakukan karena memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya yang pertama, resiko lebih sedikit, yang kedua lebih mudah, karena perusahaan sudah berjalan sehingga ada jalinan dengan pelanggan dan pemasok. Dan yang ketiga, memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang bisa ditawar. Selanjutnya adalah faktor non-kuantitatif dalam menilai sebuah bisnis. Yang pertama, persaingan, yang kedua, pasar, yang ketiga, pengembangan komunitas di masa yang akan datang, lalu yang keempat, komitmen hukum, yang kelima, kontrak serikat pekerja, dan yang keenam, harga produk. Lalu yang selanjutnya adalah kerjasama manajemen atau franchising, yaitu kerjasama antara entrepreneur atau franchise dengan perusahaan besar. Franchisor atau parent company dalam mengadakan persetujuan perjanjian untuk menyelenggarakan usaha. Bentuk usaha franchise yaitu adalah duplikasi dari perusahaan franchisor. Kerjasama ini biasanya dengan dukungan awal seperti pemilihan tempat, rencana bangunan, pembelian peralatan, pola arus kerja, pemilihan karyawan, advertensi, pembukuan, pencatatan, dan akuntansi, konsultasi, standar, promosi, pengendalian kualitas, riset, nasihat hukum, dan sumber-sumber permodalan. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan franchising. Kelebihan dari franchising yang pertama operasional, yang kedua jangka waktu pelatihan formal, yang ketiga bantuan manajemen keuangan, yang keempat metode pemasaran yang telah terbukti, lalu yang kelima bantuan manajemen ulasan bisnis lebih cepat, dan yang keenam adalah tingkat kegagalan keseluruhan lebih rendah. Lalu kekurangan dari franchise yaitu yang pertama pajak franchise, yang kedua royalti, yang ketiga batas pertumbuhan, yang keempat kurangnya kebebasan dalam operasi, dan yang kelima adalah franchisor mungkin penyalur tunggal dari beberapa perlengkapan. Berikut ini ada beberapa faktor penyebab
dan kegagalan wirausaha. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. Yang kedua, kurang berpengalaman, baik dalam kemampuan teknik, kemampuan memvisualisasikan usaha, kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Dan yang ketiga, gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. Lalu yang keempat, lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan perusahaan sukar beroperasi karena kurang efisien. Cukup sekian materi dari video ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.